Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian ketiga, seri yang ke-21. Kitab Amsal pasal 21, lanjutan kumpulan Amsal-Amsal Salomo bahagian 12. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Harta yang indah dan minyak
ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Amsal Fasal yang ke-21. Sedikit perenungan melalui fasal ini, lanjutan dari kumpulan Amsal-Amsal Salomo yang pada hari ini berada pada bahagian yang ke-12 dan berbicara tentang persembahan sejati dengan ayat panduan terang besar Alkitab Amsal 21 ayat 3. Firman Tuhan berkata, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Sahabat-sahabat firman di mana saja Anda berada, sekarang timbul pertanyaan, apa maksud pernyataan firman Tuhan pada ayat di atas? Oh, ternyata tersirat dalam ayat ini bahwa ada banyak orang menipu diri mereka sendiri dengan suatu kecongkakan bahwa jika mereka sudah memberikan persembahan, maka mereka tidak perlu lagi hidup dalam kebenaran dan keadilan dan mendapat keringanan untuk berbuat fasik, dan mengira mereka sudah berada di jalan yang lurus. Padahal dengan jelas sudah dinyatakan oleh Tuhan melalui hambanya bahwa hidup baik itu bila mana manusia berlaku adil dan mencintai kebenaran. Hal ini lebih dikenan oleh Allah daripada segala ibadah yang penuh semarak dan kemewahan. Korban-korban maupun persembahan-persembahan adalah ketetapan ilahi dan berkenan bagi Allah jika itu dipersembahkan di dalam iman dan pertobatan. Jika tidak, maka persembahan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita dapat melihat contoh pada masa Perjanjian Lama, kewajiban moral lebih diutamakan daripada korban-korban persembahan. Hal ini menunjukkan bahwa korban persembahan tidak akan memiliki nilai unggul jika tidak disertai dengan perilaku moral yang benar di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh hambanya di dalam terang besar Alkitab Mika 6 ayat 7 dan 8. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar umat-umatnya memiliki kehidupan yang benar dan adil
daripada hanya sekedar terlibat dalam aneka kegiatan penyembahan rohani serta memberikan kolekte yang banyak. Persembahan dan penyembahan yang demikian tidak akan dikenan oleh Tuhan jika kita tidak hidup dalam penyerahan diri sepenuhnya seperti yang dikehendakinya. Karena Tuhan berjanji di dalam Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Sahabat-sahabat firman, kehidupan yang kita persembahkan kepada Tuhan haruslah disertai dengan penyerahan hati yang kudus. Jika tidak, semuanya itu adalah kekejian bagi Tuhan. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kebahagiaan Sejati, halaman 48 terang kecil ini mengatakan bahwa segenap hati harus diserahkan kepada Tuhan. Kalau tidak, perubahan tidak akan pernah terjadi dalam diri kita, yaitu perubahan yang akan memulihkan kita menjadi seperti Dia. Melalui penyerahan kita kepada Tuhan dengan segenap hati, kita dapat menjadi terang dunia, bersinar dalam kegelapan dan memberi cahaya pengharapan pada setiap orang tanpa kecuali. Itu melebihi pengorbanan apapun yang kita berikan kepada Allah. Sebab percuma kita memberikan persembahan dan pelayanan terbaik sementara kita selalu bersikap tidak adil dan tidak benar pada sesama kita. Padahal keadilan dan kebenaran itulah yang menjadi identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebusnya. Untuk itu, Amsal 21 ayat 3 mengungkapkan apa yang Tuhan inginkan dari umat-Nya. Allah merindukan agar umat-umat-Nya itu mau mempraktikkan kebenaran dan keadilan. Tetapi apabila mereka memilih mengikuti apa yang mereka anggap baik sesuai dengan standar manusia, maka korban maupun persembahan mereka tidak akan diterima oleh Allah karena apa yang mereka berikan itu tidak didasarkan oleh sikap perilaku yang benar. Orang yang menyukai hidup dalam rupa-rupa kebenaran dan yang melakukan berbagai ketidakadilan terhadap orang lain, sekalipun memberikan korban yang banyak kepada Tuhan, tetap tidak menyukakan hatinya. Kebenaran yang sama diajarkan oleh Raja Daud di dalam terang besar Alkitab, Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kebenaran ini sudah barang tentu bukan mengajarkan kepada kita untuk tidak memberikan persembahan materi kepada Tuhan, sebab jelas persembahan materi itu pun adalah kehendak Allah. Namun dalam ayat ini Allah menekankan persembahan sejati atau hidup yang diberikan dari umat-Nya yang mencintai Dia dalam menghidupkan kebenaran serta keadilan. Untuk itu, kitab Roma 12 ayat 1 dan 2 terang besar ini menasehati kita. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sahabat-sahabat firman, kehidupan orang percaya seharusnya tulus, menyenangkan hati Allah dalam kasih, pengabdian, menjadi serupa dengan Kristus, melakukan kebenaran serta adil dalam segala perbuatan hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan itu, menuntut memisahkan kita dari dunia. Karena tabiat Kristen akan menentang dosa dan membenci kejahatan. Sahabat-sahabat firman, kita diminta oleh Tuhan untuk melakukan yang baik bagi sesama kita. Dan setelah itu kita lakukan, maka pada saat kita mempersembahkan persembahan kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu berarti kita sudah mati terhadap dosa dan tabiat kita akan semakin maju di dalam ukuran yang akan kita capai. Terang kecil pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Nasihat bagi Sidang, halaman 111 mengatakan bahwa
Tabiat Kristen yang ideal adalah menjadi serupa dengan Kristus. Di hadapan kita terbuka satu jalan kemajuan yang terus-menerus. Kita mempunyai satu tujuan yang hendak diperoleh, suatu ukuran yang hendak dicapai yang meliputi segala sesuatu yang baik dan suci dan mulia dan tinggi. Namun, harus ada usaha yang tidak henti-hentinya dan kemajuan yang terus-menerus ke depan dan ke atas menuju kepada penyempurnaan tabiat. Untuk itu, sahabat-sahabat firman, mari kita renungkan bahwa hanya ada satu kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di dunia ini yang patut kita pertanyakan di dalam diri kita masing-masing, yaitu bagaimanakah saya dapat mengusahakan hidupku agar menghasilkan kehidupan yang berkenan bagi Allah. Karena tugas kita yang pertama terhadap Allah dan sesama adalah memperkembangkan diri kepada tujuan taraf kesempurnaan dengan melakukan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan dan melakukan keadilan dalam segala bentuk. Karena itu merupakan satu kebajikan yang meningkatkan kualitas keunggulan pikiran. Biarlah pembaruan budi serta motivasi berjalan terus di dalam ibadah yang sejati, meninggalkan jalan dunia dan senantiasa mengikuti jalan Tuhan. Itulah satu persembahan sejati yang dapat kita berikan bagi kemuliaan nama Tuhan Allah kita. Sahabat-sahabat firman, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Terang besar Alkitab Amsal 21 ayat 3, 15 dan ayatnya yang ke-13. Renungkanlah 3 ayat firman Tuhan ini dan jadikan sebagai pedoman untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan dengan mempraktikkan keadilan dan kebenaran. Mari kita renungkan ini bersama. Shalom. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu